Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur buat ibadah kami sore hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri berbicara kepada kami Tuhan. Biar apa yang kami dengar itu boleh bertumbuh dalam hidupnya kami dan boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku serahkan waktu firman-Mu pada hari ini Tuhan, hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama katakan amin. Baiklah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Filia Yosunarto. Saya istri dari Bapak Kris, Gembala MDC Bandar Lampung. Kami dikaruniai 3 anak. Yang pertama itu Ola, kedua Axel, yang ketiga Nick. Nah, pelayanan saya selama ini adalah guru sekolah minggu. Jadi bagi bapak ibu yang punya anak, punya cucu, boleh dibawa, sayalah gurunya. Lagi promosi Joy Kids ceritanya. Terus pelayanan saya juga adalah pemimpin kesan di daerah Citra Garden. Baiklah, hari ini firman yang akan saya sharingkan bertema memilih kerendahan hati. Sama-sama katakan, memilih kerendahan hati. Pernah gak sih bapak ibu tuh pernah ngomong kayak gini, aduh kenapa ya hidup aku kok gini-gini aja. Pelayanan aku sudah, baca firman Tuhan, doa setiap hari, tapi kok hidup aku tuh gini-gini aja ya Tuhan. Saya pernah bapak ibu, tapi waktu itu Tuhan bilang sama saya, Fili ya, saya itu gampang kalau mau tinggiin kamu, tapi saya mau kamu belajar merangkak lebih dulu. Di 1 Petrus 5:5 dikatakan, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya ada cerita. Jadi saya punya 3 orang anak ya. Tadi Ola, Axel, dan Nick. Anak saya ketiga ini tampil beda. Anaknya ngeyel yang ketiga ini. Jadi 2 minggu lalu saya sama suami saya sama Ola tuh ke Palembang. Nah sebelum pulang Ola tuh bilang, Mami, Cece mau beliin hadiah buat Axel sama Nick. Oh ya udah. Jadi karena anak saya yang pertama yang gede ini hobi makan, jadi Cecenya beliinlah Lego tapi gambar burger. Terus yang kecil dibeliinlah sumpit-sumpitan. Udah sampai ke Lampung, 2 kado pun jadi miliknya Nick. Enggak, ini semua punyanya Nick, kata gitu. Terus Koko udah bilang, Dek, kalau mau buka Lego tunggu Koko ya. Enggak, Dede ini kuat, Dede sudah besar. Dia langsung buka kotaknya, sobek plastiknya. Hasilnya apa? Berantakan, berhamburan lah semuanya di kamar itu. Yang kecil nangis di pinggir. Terus Koko bilang, kan Koko udah ngomong, tunggu Koko. Tapi yang namanya juga ngeyel kan yang kecil. Kadang hidup kita tuh kayak Nick, ngeyel. Gini doang kecil, aku mah bisa, gak perlu Tuhan. Gini doang persoalan gampang, gak perlu Tuhan. Biasa kok aku ngelakuin itu. Tapi kalau udah ketemu masalah yang kita lakuin apa? Tuhan di mana sih? Katanya saya ngelakuin, Tuhan di mana sih? Kalau Tuhan tiba-tiba nongol di depan kita ditoyor, wih ngeyel sih. Bisa jadi ya Tuhan tiba-tiba nongol gitu, toyor kepala kita. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara ngerasa bahwa kalian ada di titik terendah dalam hidup kalian, aduh kok aku di posisi ini ya, udah percayalah, Tuhan bukan sedang menghukum Bapak Ibu. No, enggak, Tuhan tidak pernah menghukum kita, tetapi Tuhan sedang membentuk hati kita. Tuhan sedang mendidik hati kita, amin. Rendah hati itu bukan kelemahan Bapak Ibu, itu kekuatan yang tidak terlihat. Seperti Musa yang bilang, siapakah aku ini Tuhan? Kok bisa Tuhan mau pakai aku membebaskan bangsa Israel? Tapi Tuhan bilang, yes, inilah orang yang aku pilih, orang yang rendah hati, yang merasa dirinya tidak mampu. Tuhan pakai Musa secara luar biasa. Dunia sering banget bilang, ayo tampil tuh yang menonjol, yang menyala gitu. Tapi Tuhan bilang sama kita, no, tampil merendah. Tampil merendah, slow down kalau bahasanya. Dunia bilang, ayo naik panggung, kamu udah pantas naik panggung. Tapi Tuhan bilang sama kita, no, sapu dulu panggungnya.
gulung dulu kabelnya. Gak enak ya, tapi itu yang Tuhan mau dalam hidupnya kita, Bapak Ibu. Kerendahan hati itu bukan masalah minder. Memang aku ini gak bisa apa-apa, memang pantasnya gulung kabel. Aku ini memang gak bisa apa-apa, memang cuma bisa bagian sapu-sapu. No, kerendahan hati itu artinya kita tahu siapa kita di matanya Tuhan. Kita tahu kita kesayangannya Tuhan. Kita gak perlu buktiin ke orang lain. Kalau misalnya kita mau pelayanan, kita pasang story, guys, BRB guys, gue pelayanan dulu guys. Gak perlu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau yang udah pasang gak apa-apa, hapusnya besok aja. Ya, gak apa-apa. Dimaafin hari ini, kalau tanya baru hari ini, gak apa-apa. Dunia gak perlu kita buktikan siapa kita, enggak perlu. Jadi siapa kita di mata Tuhan? Di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi siapa kita? Gambar Allah. Kita diciptakan untuk mencerminkan karakternya Allah. Coba colek kiri kanannya, bilang, aku melihat Allah dalam dirimu. Aku melihat Allah dalam dirimu. Colek-colek. Yang belum kecolek siapa? Angkat tangan yang belum kecolek. Yang belum kecolek siapa? Oke. Udah kecolek semua ya? Oke. Nah, kenapa gambar diri Allah itu tapi sering rusak dalam dirinya kita? Kenapa? Di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat karakter Allah dalam diri manusia itu pudar. Contohnya tadi saya pinjam cermin yang bututi. Bapak Ibu, ibu-ibu lah terutama, kalau cermin ini pecah, retak 1000, ada yang mau make up pakai cermin ini? Enggak, biasa lipstiknya sampai sini ya. Nah, begitu juga dengan dosa kita. Karena dosa kita, maka orang-orang tuh gak bisa melihat Allah dalam diri kita. Mana karakter Allah, mana gak kelihatan sama sekali. Itu karena dosanya kita. Suatu hari ada yang pernah ngomong sama saya, ngomongnya Kristen cici itu, tapi kalau dia ngomong 10 kali, bohongnya 11 kali. Gimana 11 kali? Aku bilang gitu. Soalnya sebelum dia ngomong, saya udah bilang pasti bohong. Ditambah 10 jadi 11. Nah, jangan sampai ya Bapak Ibu, jangan sampai orang dunia menilai, kalau dia ngomong mah pasti bohong semuanya. Jangan ya, jangan. Nah, tapi kabar baiknya, Allah mau memulihkan gambar itu. Allah mau memulihkan manusia. Setiap manusia itu sudah dibentuk oleh Tuhan. Oh, Bapak Kris itu ya begitu. Oh, Ibu Filia itu ya begini. Kok Erwin ya begini bentuknya. Nah, siapa yang memproses kita, itulah kita. Kita menjadi apa? Seorang Agnes Monica, artis ternama, punya coach nggak? Pasti punya. Victor Excelsior punya jago bulu tangkis, ada coach nggak? Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau hidup seperti Kristus, kita butuh coach. Coach kita siapa namanya? Roh Kudus. Siapa tadi kalian bilang? Jawabannya Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi kalau mau seperti Kristus, coach kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong yang Tuhan kasih dalam hidupnya kita. Kita perlu ngajak ngobrol. Hello, good morning Roh Kudus. Apa yang harus aku lakukan hari ini? Aduh Roh Kudus, tadi bete deh. Apa yang harus aku lakukan? Aduh Roh Kudus, sebel deh tadi dia gini. Apa yang harus aku lakukan? Itu yang harus kita lakukan. Tuhan sudah kasih kita coach, masing-masing satu orang satu. Dipakai ya. Nah, tanah liat, ada yang tahu tanah liat? Atau ada yang tidak tahu tanah liat? Tahu ya, tanah liat itu tuh tidak bisa protes sama tukang priuk. Yang buat aku bulat, aku mau segitiga hari ini. Nggak bisa. Tanah liat tuh berserah, udah terserah, lu mau buat apa?
Tapi ketika dia berserah, dia menjadi karya yang indah di tangan tukang periuk. Dari tanah liat yang diinjak-injak oleh orang, menjadi sesuatu yang dipajang di rumah mewah, dipajang di perkantoran, di gedung-gedung tinggi. Bukankah kita mau seperti itu? Siapa yang mau dibentuk oleh Roh Kudus pada hari ini? Amin. Ilustrasi, ada yang tahu nggak ini apa? Apa? Clay, ya, clay boleh lah, lilin. Nah, pertanyaan berikutnya, ini clay siapa? Clay saya. Nah, jadi kalau misalnya clay ini mau saya bentuk apapun, mau bentuk bulat kah, mau bentuk saya penyet-penyetin kah, kenapa dia bisa kayak gini? Karena dia masih lembut, bukan lembek, lembut. Lembut. Karena dia masih lembut, jadi dia bisa dibentuk. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita mau dibentuk oleh Roh Kudus pada hari ini, ayo lembutin hati kita. Ayo coba pegang dada masing-masing, lembut, lembut. Lembut ya? Udah lembut semuanya? Udah, kalau udah next, langsung kita belajar 3 sikap yang diperlukan untuk mengalami pemulihan. Kadang kita tuh berdoa, Tuhan, ubah aku seutuhnya Tuhan, tapi jangan ubah dompetku. Tuhan, aku siap dibentuk Tuhan, tapi jangan melalui dia Tuhan. Sakitnya tuh di sini kalau inget dia Tuhan. Nah, yang ketawa, kebayang nama orang ya Pak. Jangan ya Pak, jangan, gak boleh. Pemulihan sejati terjadi saat kita berkata, Tuhan, ubahlah aku seutuhnya, berapapun harganya. Ubah aku seutuhnya Tuhan, aku siap. Amin. Baik, 3 sikap tadi. Yang pertama, berpikir seperti Kristus. Sama-sama ya kita bilang, berpikir seperti Kristus. Di Filipi 2 ayat 5-7, sama-sama kita baca. Hendaklah kamu, nggak kelihatan ya, pada saya kebesaran ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pola pikir Yesus itu di ayat ke-6 tadi, dia itu sebenarnya setara dengan Allah. Yesus itu setara dengan Allah. Rasul Paulus menulis Filipi ini ketika dia di dalam penjara, Bapak Ibu. Waktu itu dia merasakan, ya ampun, rasanya menjadi Yesus tuh kayak gini ya. Pola pikir Yesus yang dia pelajari yang pertama adalah Yesus tuh mengosongkan dirinya. Siapalah aku ini? That's okay, aku mau setara dengan manusia. Aku mau turun, aku mau mengosongkan diriku. Walaupun sebenarnya aku layak disembah, aku layak dipuja. Dia rela mengosongkan dirinya, Bapak Ibu. Yang kedua, dia rela dibatasi. Dia rela sama seperti manusia. Kita manusianya terbatas kan. Dia rela menjadi manusia yang rela dibatasi. Yang ketiga, Yesus itu tidak sombong. Yesus tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, tetapi dia rela menjadi manusia. Dia rela lahir di kandang domba. Dia rela mati di kayu salib. Dan karena apa? Cuma satu alasannya, karena dia begitu mengasihi setiap kita. Dia begitu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kerendahan hati Yesus itu bukan teori. Oh begini, firman Tuhan mengatakan seperti ini, tapi Yesus tidak melakukan. No, Tuhan Yesus melakukan setiap langkah kehidupan dia. Apapun yang dilakukan itu penuh dengan kerendahan hati. Dia tidak pernah mengagung-agungkan dirinya. Dia nggak tiba-tiba kan Tuhan Yesus pun akhirnya tiba-tiba muncul di Danau Galilea, ting gitu. Enggak kan? Tuhan Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Gampang nggak bagi Tuhan Yesus? Mau pindah dari sini ke Galilea, naik ke bukit, tiga swing gitu. Gampang kan? Tapi Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya, rela dibatasi. Dia rela merasakan
oh ini yang namanya hidup sebagai seorang hamba. Kalau Yesus aja rela turun dari surga, coba kita manusia rela nggak turunin egonya? Rela. Dicatat, suaminya catat istrinya, istrinya catat suaminya. Rela turunin ego ya. Ketika pasangan kita salah, ketika teman kita kecewain kita, ketika kita ngerasa bahwa aduh kok hidup ini gak adil ya, kok aku tuh kayak dapetnya kayak gini terus ya, kok aku ini udah jatuh ketiba tangga pula, kok gini amat ya. Coba kita tanya, kalau seandainya Yesus di posisiku, apa yang akan Yesus lakukan? Ilustrasi itu seperti air keran, Bapak Ibu. Air, kalau keran kita buka, keluarin apa? Air. Karena apa? Karena keran air juga. Karena dia tersambung dengan sumber air. Kalau kita orang Kristen mau buka keran, itu yang keluar maunya gambar Kristus, maka kita harus tersambung dengan Kristus. Tapi karena hobinya orang Kristen itu bukan lagi baca firman Tuhan dan berdoa, tapi scroll TikTok, scroll Instagram, yang keluar bukan air kehidupan, tapi drama kehidupan. Tuhan, kok gini-gini amat hidupku Tuhan. Tuhan, kok dia lagi yang nyakitin aku Tuhan. Tuhan, kok aku gini ya Tuhan. No ya. Jangan ya Bapak Ibu. Kita udah belajar hari ini. Ayo miliki pikiran seperti Kristus. Kalau kita mau hidup sebagai gambar Kristus, bersumberlah kepada Kristus. Amin. Saya ada kesaksian sedikit. Jadi ini adalah 14 tahun perjalanan pernikahan saya dengan suami. Kami ini gak pernah satu kampus. Kami ini beda umur 7 tahun. Gak pernah satu kampus, gak pernah satu sekolah, gak pernah satu kota. Gimana bisa jadian? Saya juga gak tahu. Pokoknya jadian aja kami berdua. Udah 1 tahun awal kami pacaran, saya ini ada di Beijing, lagi belajar bahasa China. Dan suami saya ada di Lampung. Kalau zaman sekarang enak ya, tinggal video call, bisa lihat mukanya, gitu, tatap-tatapan. Kalau zaman kami nggak bisa Bapak Ibu. Jadi ada satu telepon itu ya, kalau siapa yang nelfon ke asrama itu. Jadi kalau saya lagi nyalakan telepon dia lagi pacaran, satu sekolah bisa tahu saya lagi pacaran. Begitu. Nah jadi selama 1 tahun kami lewatnya seperti itu. Setelah pulang, saya dari China pulang, saya pun ke Palembang. Karena orang tua saya asalnya dari Palembang. Nah lagi-lagi kami ini pacaran hanya bisa dihitung pakai jari. Kenapa? Karena dulu kalau naik pesawat harus dari Palembang ke Jakarta, Lampung. Jadi mahal sekali. Mau PP itu mahal banget. Kalau naik mobil dulu bisa 10 sampai 12 jam. Jadi wah kayaknya naik kereta pernah cobain 12 jam. Waduh kayaknya nggak sanggup deh. Alhasil kami dulu pacarannya benar-benar jarang banget ketemu. Jadi dia itu menikahi saya beli kucing dalam karung. Begitu Bapak Ibu. Karena jarang ketemu kan. Nah benar kejadian lah. Udah nikah, awal-awal kita nikah, dia pun ngomong, sayang, aku tuh kurang nyaman loh sama nada suara kamu. Aku dapat kamu ini mau Palembang, biasa aja itu. Kalau mau Palembang, kalau ngomong tuh nada makin lama makin tinggi. Ngapo? Nak kemana? Jadi waktu awal nikah nada saya itu seperti itu Bapak Ibu. Dan suami saya bilang, saya ini kurang nyaman loh, kayak diajak ribut terus. Dan waktu itu saya memilih, iya juga ya. Saya juga kadang ngerasa di rumah saya berisik bener, papa saya, mama saya, koko saya, nanti begitu semua. Dan akhirnya saya pun belajar untuk berubah. Saya cuma keinget satu sih, oh Yesus pun tidak berusaha membenarkan dirinya ketika dia di kayu salib. Aku ini beneran Allah loh. Gue lihat lo ya satu-satu, gue catat lo ya, namanya menghina gue ya. Yesus gak kayak gitu. Aku teringat waktu itu, oh iya ya, aku gak boleh. Aku bilang, kok kau ini mau Palembang, terimalah. Aku gak bisa ngomong gitu sama suami aku. Oke, aku berubah. Yuk Bapak Ibu, coba kita pikirkan, apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita.
kalau Yesus di posisinya kita, kira-kira Yesus ngapain ya? Kira-kira Yesus lakuin apa ya buat orang tua kita? Kira-kira Yesus lakuin apa ya buat kakak adik kita? Kira-kira Yesus lakuin apa ya buat pekerjaan kita, buat sekolah kita? Ayo coba sama-sama direnungkan. Nah, ini ada ceritanya ada ibu-ibu pergi ke pesta, pakai tas besar, jalan dia. Wah, makanannya dari ujung kiri sampai ujung kanan, sungguh memberkati. Oke, gak ada yang lihat. Ini berkat Tuhan, jangan disia-siakan. Ini berkat Tuhan, jangan disia-siakan. Haleluya, puji Tuhan. Wah, bapak itu HP-nya ada 2, 1 pasti gak kepake. Pinjam dulu Tuhan tahu aku lagi bokek. Jangan ya bapak ibu ya. Nilai kita tidak sebanding dengan barang-barang itu. Apapun yang kita lakukan, coba kita pikirkan, kira-kira kalau Yesus di posisiku, apakah Yesus melakukan itu? Pikirin itu aja, satu. Jadi standar kehidupan orang Kristen, coba, kalau Yesus di posisi aku ngelakuin itu enggak ya? Kira-kira Yesus ngambil kue-kuenya enggak ya? Kira-kira Yesus bungkus mie enggak ya? Coba dipikirin ya Bapak Ibu ya. Jangan. Oke. Pikiran kita itu akan menentukan perbuatan kita. Apakah ada orang bohong tanpa berpikir? Menurut saya enggak. Kita mau makan aja kita mikir, makan apa ya? Apalagi bohong. Bohong pasti mikir dulu, harus bohongnya kayak gimana nih, biar kelihatan ciamik, biar kelihatan bersih, rapi, kayak ChatGPT. Pikiran kita menentukan perbuatan kita. Dari perbuatan kita akan menjadi kebiasaannya kita. Dari kebiasaan kita, itulah karakter kita. Dan akhirnya menghasilkan kehidupan kita yang sekarang. Nah, pertanyaannya, kehidupan kita sekarang gimana? Jangan salahin Tuhan. Coba dipikirin lagi, selama ini aku mikirin apa ya? Kok bisa kehidupan aku kayak gini? Selama ini apa yang aku pikirkan sehingga punya kehidupan seperti ini? Kita nggak bisa ubah pemikiran orang lain, Bapak Ibu. Saya nggak bisa bilang suami saya, ubah pemikiran kamu. Kamu menikahi orang Palembang, beginilah saya. Terima. Gitu nggak bisa. Tapi kita harus mengubah diri kita sendiri, mengubah pemikiran kita, dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Kok bisa ya hidupnya kayak gitu? Kok bisa ya orang yang mikirnya kayak gitu? Kok bisa orangnya humble banget ya? Kok bisa orangnya bahaya banget ya? Ayo, jadilah sumber inspirasi bagi orang lain. Jadilah terang dan garam bagi dunia. Amin. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setiap hari kita coba pikirkan, what would Jesus do? What would Jesus think? Apa yang Yesus akan lakukan? Apa yang Yesus pikirkan? Setiap langkah kita ngelakuin apapun, kira-kira Yesus ngelakuin apa ya? Langkah lagi, kira-kira Yesus mikirnya apa ya kalau di posisi ini? Ini aja patokannya. Setiap hari dalam kehidupan kita ini patokannya. What would Jesus do? What would Jesus think? Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, sikap yang harus kita lakukan agar kita dipulihkan, yaitu melayani seperti Kristus. Sama-sama katakan, melayani seperti Kristus. Di Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang maha mulia mengambil rupa menjadi hamba yang paling mulia, jadi yang paling tidak mulia di mata dunia, dan melayani manusia yang hina pula. Hebat gak? Yang maha mulia turun menjadi yang paling tidak mulia dan melayani manusia yang hina. Pelayanan sejati itu timbul dari kerendahan hati, bukan karena kita ingin dikenal. Oh, karena memang aku hebat, memang aku jago di bidang
Aku pengen semua orang tahu ini semua karena aku. No, kita melayani itu karena kita ingin Kristus dikenal. Kita mengasihi tetangga kita agar mereka mengenal Kristus. Kita mengasihi keluarga besar kita agar mereka mengenal Kristus. Kita mengasihi teman-teman di kampus kita, berdoa bagi teman-teman di kampus kita agar mereka mengenal Kristus. Amin. Inilah pelayanan yang Tuhan mau. Pelayanan tanpa kasih itu adalah aktivitas yang kosong. Dan kasih tanpa pelayanan itu kasih yang belum matang. Mungkin gak kalau Ola lagi demam saya bilang, Ola, puji mami cantik 10 kali baru mami kasih obat. Mungkin gak saya ngomong kayak gitu sama Ola? Gak mungkin kan. Kalau ketika dia demam, pasti saya setiap malam saya kunjungin kamar dia, saya pastiin suhunya berapa, saya kasih makanan yang bergizi, saya pasti jaga dia. Karena apa? Karena saya mengasihi Ola, karena saya sangat mengasihi anak-anak saya. Pelayanan, kalau kita mau dilihat orang, kalau kita mau dipuji orang, itu namanya content creator, bukan pelayanan Bapak Ibu. Kalau artis mau kasih makan fakir miskin sengaja mau kameramen bisa 10, karena dia content creator. Kalau kita enggak, kita mengasihi keluarga kita, mengasihi semua orang, mengasihi tetangga kita, mengasihi keluarga besar kita, karena udah pelayanan karena kita kasih aja, karena kasih kita tulus ke mereka. Udah cuma karena itu aja. Pelayanan sejati itu nggak perlu jempol, nggak perlu like yang banyak, nggak perlu. Pelayanan sejati itu yang tahu cuma Tuhan, karena Tuhan melihat hatinya kita. Jadi saya tadi kan udah ngomong saya guru sekolah minggu ya Bapak Ibu. Saya udah pelayanan kurang lebih 10 tahun di sekolah minggu ini di Joy Kids. Saya tuh ngerasa saya sudah bener sama anak Joy Kids ini. Sampai suatu ketika Tuhan mengirimkan satu anak yang luar biasa. Sampai bilang sama Tuhan, Tuhan lagi uji nyali ya ke aku ya. Lagi uji nyali gitu ke aku ini. Ini anak nakal, pakai banget. Jadi bener-bener luar biasa. Sampai teman-teman saya itu bilang, kamu tahu nggak anak ini ya saking nakalnya, setiap kali dia lewat depan rumah siapapun mama tutup pintu. Nggak boleh anaknya main sama anak itu, saking nakalnya anak itu. Udah nakal, kelas 2 atau 3 SD belum gitu bisa baca. Jadi pakai komplit anak ini ceritanya. Waktu itu saya cuma mikir, aduh ini anak gimana nih anak ya. Saya pun cerita sama suami saya bilang coba ajak makan di rumah ini. Ajak aja main ke rumah ini. Oh ya udah, akhirnya saya coba ajak ke rumah dan benar. Setiap kali dia datang pasti ada barang rusak di rumah. Saya tuh ngedumel sama suami saya. Dah ini rusak lagi mainan. Suami saya itu cuma ngomong kayak gini waktu itu. Masa iya kamu bandingkan satu mainan ini sama satu nyawa anak? Waktu saya pikir iya juga ya. Murah amat nyawa anak ini kalau saya cuma bandingin sama kereta-keretanya Axel. Kasihan amat anak ini. Akhirnya waktu saya nggak pernah komplain. Iya, setiap hari dia datang ke rumah, dia main sama Axel, dan dia selalu makan bersama dengan keluarga kami. Dia selalu makan sama suami saya, duduk di meja makan malam bersama, doa bersama, cerita bersama. Lambat laun anak ini berubah sikapnya. Lambat laun berubah sikap dan anak ini menjadi nice banget. Bahkan di usia dia, di kelas dia, yang lain itu kayaknya masih belum sedewasa dia. Anaknya lebih sopan, lebih nice. Dan dia sekarang gak di Bandar Lampung. Dia sekarang udah pindah kota bersama orang tuanya. Dan update terakhir, anak ini udah pelayanan menjadi drummer. Dan dia selalu masuk 10 besar di sekolahan. Dari anak ini, aku belajar. Bukan karena aku rasa kami berdua hebat, no. Tapi aku belajar, tidak ada yang sia-sia ketika kita menabur, amin. Pelayanan jika dibarengkan dengan kasih, pelayanan dengan kasih itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika aku melihat anak-anak ini, aku selalu bilang, wah anak ini sungguh dipelihara Tuhan. Anak ini luar biasa, dipelihara Tuhan sekali. Ketika dia kecil, dia gak punya orang tua yang dekat sama dia, tapi Tuhan pelihara anak ini secara luar biasa. Bapak Ibu, itulah pelayanan yang Tuhan maksud. Ayo layanilah dengan kasih. Ketika aku menyiapkan firman ini, Tuhan ingatkan lagi, Filia, layanilah anak-anak sekolah minggu dengan kasih. Kurang lebih ada 100 anak sekarang di sekolah minggu kita. Capek, setiap kali pengen sekolah minggu saya selalu keramas pulangnya. Keringetan Bapak Ibu. Capek, beneran
aktif sekali. Terus kalau gitu, aduh pokoknya rasanya ini pelayanan luar biasa sekali. Tapi ketika Tuhan mengingatkan aku firman ini, layanilah mereka dengan kasih. Apa yang kamu tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oke, kita next lagi ya. Sikap yang ketiga, yaitu menaati seperti Kristus. Sama-sama katakan, menaati seperti Kristus. Di Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Salib itu puncak kasihnya Kristus. Dia taat sampai akhir. Dia rela mati di kayu salib supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu hidup. Ketika kita berpikir seperti Kristus, ketika kita mau melayani seperti Kristus, kita pasti bisa menjadi berkat. Amin. Nih, balik lagi cermin lagi. Bapak Ibu, kalau seandainya cermin ini kotor banget, semuanya penuh dengan lumpur, kotoran, upil gitu ya. Kira-kira bisa nggak cermin ini memantulkan sinar? Bisa nggak? Susah ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kita mau berubah, oh aku mau berpikir seperti Kristus, kita bersihin lagi. Oh aku mau seperti Kristus, dibersihin lagi. Aduh Tuhan, tadi aku salah Tuhan, aku mau berubah Tuhan, dibersihin lagi. Ketika kita terus dibersihkan, lama-lama kita bisa memantulkan kasih Kristus. Tidak terlambat Bapak Ibu, ketika kita mau belajar taat untuk berpikir dan melayani seperti Kristus, belum telat untuk kita menjadi cermin kasih Kristus. Amin. Kita hari sama-sama belajar bagaimana kita memiliki gambar diri seperti Kristus. Jadilah kasihnya Tuhan dimanapun kita berada. Baik, saya undang WL, singer, dan pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, rendah hati itu bukan sikap. Oh, punten, bukan gitu. Bukannya begini-begini rendah hati. No, itu bukan rendah hati. Itu namanya sopan santun. Oke. Rendah hati itu senjata rohaninya orang Kristen. Rendah hati itu senjata yang paling hebat yang orang Kristen punya. Amin Bapak Ibu. Iblis jatuh karena kesombongan. Dia mau dipuja, dia mau disembah seperti Tuhan. Karena itu dia jatuh. Tetapi Yesus dimuliakan karena dia rendah hati. Dia mau mengosongkan dirinya, dia mau melayani dengan kasih dan taat sampai akhir. Dan kita akan mencontoh Yesus. Di Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Siapa yang mau punya ketiga ini? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan cuma bilang kerendahan hati. Rendah hati, semuanya pasti kita bisa dapat. Kalau hari ini Bapak Ibu ngerasa, kok aku ini gak dianggap oleh orang sekitar ya, kok aku ini ngerasa aku ini kecil banget ya, gak ada yang hormati aku ya. Ingat, Tuhan sedang membentuk hati kita, bukan merendahkan nilai kita. Oh, aku ini mungkin kecil kayak di mata Tuhan, Pak Kris besar makanya jadi pendeta. Enggak kayak gitu. Nilai setiap kita tuh sama semua di mata Tuhan. Tapi Tuhan membentuk kita satu persatu sesuai dengan prosesnya. Kadang Tuhan tuh tidak langsung meninggikan kita, karena dia tuh masih ngajarin kita untuk berlutut Bapak Ibu. Tuhan pengen kita berlutut di hadapan Tuhan. Karena percayalah, setiap orang yang berlutut di hadapan Tuhan, ia akan ditinggikan di hadapan dunia. Kalau orang dunia bilang, be yourself. Mana be yourself? Yes, be yourself. Jadi dirimu sendiri. Orang-orang harus tahu inilah kamu. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kita, be your best self. Jadilah versi terbaiknya Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Orang yang Tuhan rancangkan dari awal, yaitu gambar Kristus. Kita ini karakternya Allah. Kita ini gambarnya Kristus di mata dunia. Amin.
Karena itu be your best self. Jadilah versi terbaiknya kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, ketika lagi ngomong, ketika lagi ngelakuin sesuatu, ketika mau berbuat sesuatu, be your best self. Amin. Baiklah, kita sama-sama akan nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini tuh mengingatkan saya. Jadi 1 tahun yang lalu suami saya tuh udah bilang, Mami, pelayanan firman Tuhan ya di ibadah umum. Dengan tegas saya bilang, no. Terus habis itu 2 bulan lalu lah kurang lebih, suami saya nanya lagi, Mami, pelayanan firman Tuhan ya di ibadah umum. Sebenarnya mau dengan cepat saya bilang no gitu. Tapi kayak tiba-tiba tuh ada suara di hati saya, mau sampai kapan kamu gak mau dibentuk? Mau sampai kapan kamu sombong? Mau sampai kapan kamu ngerasa karena kemampuan kamu melayani? Itu menjadi peringatan bagi aku sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pertama kalinya saya sharing firman Tuhan di baru. 10 hari saya gak tidur nyenyak. Tapi ya, ini pembelajaran baik banget bagi saya. Ketika saya menyiapkan firman ini, yang diberkati adalah saya dulu. Bukan Bapak Ibu, tapi saya dulu yang lebih diberkati.